Halo semuanya, selamat siang. Selamat siang semuanya Bapak Ibu. Welcome to Health Talk Webinar yang diadakan oleh RS Betsaida dengan MD Academy. Perkenalkan, saya Agnes Novita. Saya adalah Financial Planner dari Prudential yang sudah melayani nasabah dari 2010 dan telah melayani sebanyak sekitar 200-an orang, 200-an nasabah. Saya juga merupakan bagian dari MD Academy, Miliana David Academy, di mana MD Academy ini tujuannya untuk memberikan edukasi kepada para nasabah, kepada para agent, juga kepada masyarakat umum mengenai keuangan, asuransi, dan kesehatan. Tentunya topik kita siang ini adalah tentang kesehatan ya, tentang penanganan sumbatan jantung yang terbaik saat ini. Oh ya, Bapak Ibu ikuti Health Talk Webinar ini sampai habis ya, karena ada hadiah-hadiah menarik nanti di akhir acara. Jadi jangan sampai ketinggalan loh hadiahnya. Kita langsung aja kali ya, kita panggilkan dokter spesialis jantung dari Betsaida. Pasti Bapak Ibu sudah penasaran dong ya, seperti apa sih penanganan sumbatan jantung yang terbaik saat ini. Langsung aja kepada Dr. Dasa Atmojono, saya persilakan waktu dan tempatnya. Ada peserta-peserta Prudensial, saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk berbagi pengetahuannya supaya kedepannya lebih sedikit lah pasien-pasien yang celaka karena kurang mengetahui bagaimana kalau mencegah jangan sampai kalau kena serangan jantung sampai meninggal, bagaimana gitu trik-triknya nanti saya beritahukan. Oke, saya mulai dengan slide-slide-nya. Jadi pertama kali saya akan bahas mengenai permasalahan dari pihak pasien ya, yang paling sering kita hadapi itu apa sih? Ya, jadi masih banyak sebetulnya pasien meninggal mendadak karena serangan jantung. Ya, nah itu kenapa bisa terjadi? Karena masih banyak sekali pasien-pasien yang tidak mengetahui dirinya itu sebetulnya mempunyai sumbatan jantung, ya, karena mereka menganggap bahwa orang yang mempunyai sumbatan jantung itu pasti harus bergejala, padahal banyak sekali orang dengan sumbatan jantung tidak mempunyai gejala apapun juga, ya. Kemudian juga kadang-kadang pengetahuan pasien masih sangat minim. Mereka menganggap bahwa cukup melakukan pemeriksaan misalnya medical check up, cukup melakukan treadmill yang sebenarnya kesalahannya cukup besar ya, 50-60%, ketimbang melakukan CT scan yang kesalahannya cuma 5-10%. Itu banyak yang belum tahu. Ya. Nah, juga tadi saya katakan bisa juga salah interpretasi gejala jantung. Masih banyak pasien-pasien yang menganggap oh saya misalnya rasanya kalau habis makan berasa begah, padahal itu adalah gejala jantung. Atau kalau lagi mandi air panas terasa sesak, itu padahal gejala jantung. Mereka pikirnya, ini cuma sesak-sesak biasa. Oh ini cuma emah, dia minum obat-obat emah. Akhirnya meninggal secara mendadak. Ya, ada juga semacam pasien yang malas melakukan medical check up karena takut divonis. Itu lebih parah lagi. Jadi mereka sengaja nggak mau melakukan medical check up karena takut ketahuan penyakitnya. Wah itu bahaya sekali ya. Nah ada juga orang semacam yang menganggap dia itu sudah melakukan pola hidup yang sehat ya. Misalnya yang belum lama ini seperti kasus Ashraf Sinclair ya. Saya dengar dari YouTube-nya beliau sebelum meninggal kadang-kadang makan supermie. Mereka menganggap itu cukup sehat, padahal supermie itu tidak sehat ya. Atau cukup dengan olahraga yang berat itu pasti nggak kena jantung, itu juga salah. Banyak sekali orang yang bilang, oh saya nge-gym rutin, oh saya main tenis rutin, nggak pernah sakit dadanya, pasti nggak kena serangan jantung. Itu salah besar, ternyata pada hari naasnya kena serangan jantung langsung meninggal. Nah kemudian yang perlu diketahui juga, kalau seseorang kena jantung, walaupun dia selamat akhirnya, tapi selalu ada cacatnya. Nah itu harus diingat. Jadi nantinya beberapa pasien bisa berakhir dengan hidupnya cacat. Nanti kalau naik tangga sesak napas. Nanti bisa juga depresi karena kemampuannya tidak lagi sama seperti sebelum kena serangan jantung. Nah kemudian kebetulan karena kita berbicara dari pihak
apa sih yang kita bisa perbaiki dari pihak rumah sakit, pihak dokter, pihak asuransi juga ya. Nah, kadang-kadang pasien pergi ke rumah sakit yang salah, ya. Artinya kadang beberapa pasien ketika mereka mengalami anggina ya atau mengalami sumbatan jantung, EKG-nya berubah. Tetapi ketika mereka sampai di rumah sakit, EKG-nya bisa normal. Itu kadang-kadang suka kecolongan. Rumah sakit, dokter-dokternya mungkin nggak pengalaman, begitu lihat EKG normal, dipulangkan. Kemudian 2 jam kemudian pasiennya meninggal di rumah. Ya. Nah, kemudian juga soal enzim. Ini perlu diketahui oleh pihak asuransi juga. Enzim jantung, jika seseorang kena serangan jantung, enzim jantungnya itu tidak langsung meningkat. Dia meningkat 3-5 jam setelah serangan. Ini perlu diingat. Jadi kadang-kadang kita sebagai dokter jantung, kalau feeling kita adalah kuat bahwa pasien ini kena serangan jantung, kita bisa langsung melakukan kateterisasi dan melakukan pertolongan tanpa menunggu hasil enzim. Ya, karena kalau menunggu hasil enzim, otot jantungnya rusak kalau pasiennya selamat. Ya, nah penanganan jantung yang lambat ya kadang-kadang juga disebabkan karena pasiennya belum percaya. Maka itu semakin banyak edukasi kita berikan kepada pasien, pasiennya bisa tahu mana dokter yang baik, mana dokter yang tidak, mana rumah sakit yang punya alat, mana rumah sakit yang baik pelayanannya. Dia harus tahu sebelum kena serangan, bukan sewaktu kena serangan baru gedebak-gedebuk ya, mencari, ini harus ke rumah sakit mana. Kadang-kadang sudah terlambat, karena waktunya, kita hanya ada waktu 6-12 jam, window-nya untuk melakukan pertolongan. Ya, ada juga yang menunggu urusan finansial, urusan asuransi khususnya pada hari ini, saya mau bahas. Jadi, kadang-kadang tolonglah, jadi dari pihak asuransi itu, ya harus ada saling percaya. Jadi jangan sampai nunggu lama gitu. Jadi pasiennya kesian ya. Ada beberapa pasien yang sistem asuransinya bisa reimburse, jadi pasiennya bisa langsung bayar. Tapi ada beberapa pasien dia ngotot tidak mau. Padahal jelas-jelas dia kena serangan jantung harus kita tolong. Dia tunggu sampai 12 jam. Ya ototnya cacat akhirnya pasiennya. Bisa juga nanti berapa jam kemudian pasiennya kena serangan jantung yang besar bisa meninggal. Ya. Jadi ingat golden time-nya itu sekitar 4-6 jam, base-nya ya kita bisa perpanjang 6-24 jam. Tapi ya akhirnya pasiennya mengalami kecacatan. Ya. Nah udah gitu belum lagi di masa COVID saat ini ya. Banyak sekali himbauan termasuk dari perhimpunan, dari ID menyatakan di rumah saja. Jadi banyak dokter-dokter senior yang ahli dalam kateterisasi saat ini tidak berpraktek. Ya kebetulan saya sendiri, saya ahli kateterisasi, ahli pemasangan cincin, saya praktek sejak COVID, nggak pernah libur. Ya, karena sebetulnya kita punya rahasia, tapi nanti kita bahas pada sesi berikutnya, rahasia bagaimana seseorang itu cukup kebal terhadap COVID atau kena COVID tapi tidak sampai fatal. Nah, juga harus diingat, nggak semua rumah sakit sama. Kadang-kadang orang pikir semua rumah sakit sama, enggak dong. Kayak kita juga sama seperti restoran, sama-sama bahannya sama, punya nasi, punya kecap, punya cabai, punya bawang segala macam. Tapi hasilnya kan beda kalau bikin nasi goreng ya. Jadi walaupun rumah sakit beda-beda ya. Khususnya kalau kita di rumah sakit kita banyak mengerjakan kasus-kasus yang susah, sumbatan susah. Jadi alat-alat kita lengkapi. Ya nggak semua rumah sakit punya peralatan yang lengkap. Juga karena kita banyak melakukan pemasangan cincin, tentunya kita menyiapkan ya banyak sistem ini konsinyasi. Jadi kalau rumah sakitnya jarang melakukan tindakan ya tentunya orang juga yang distributor yang punya balon dan cincin tidak mau taruh di rumah sakit. Jadi ini harus kita ketahui juga. Jadi kita harus waspada dan cukup pintar memilih dokter dan rumah sakit mana kita harus pergi. Ya. Nah, kadang-kadang gara-gara begini pasien jadi terlambat. Padahal pasien sebetulnya tidak punya masalah biaya dan secara asuransi juga tercover. Jadi kita banyak lakukan dengan membina hubungan baik dengan agen-agen asuransi ya. Jadi ini gunanya supaya mereka tahu, selama ini pengalaman saya kalau saya membawa pasien ke dokter ini, wah saya puas sekali dengan dokternya, pelayanannya baik, rumah sakitnya bagus sekali ya. Nah, juga sangat disayangkan ya, sebetulnya hampir semua tindakan bisa kita lakukan, khususnya di bidang jantung. Saya nggak bisa ngomong pelayanan di bidang lain ya. Itu bisa dilakukan di rumah sakit kita ini. Kita harusnya bangga, kita nggak usah ke luar negeri ya. Jadi juga
walaupun cover beberapa asuransi itu bisa sampai ke luar negeri, bahkan bisa ke Amerika atau ke Australia. Nah, tapi sebetulnya kalau bisa dilakukan di Indonesia lebih baik dan lebih mengirit biaya. Seperti kemarin ada pasien saya lakukan pemasangan pacemaker ya, yang 2 lead. Itu di sekitar biayanya cuma sekitar 150 sampai 160. Satu lagi pasien dia pergi ke Singapura, biayanya 400 sampai 500 juta. Padahal sama barangnya. Ya, jadi kita harus ingat di sisi itu juga untuk penghematan biaya dengan mutu yang sama, sebaiknya kita consider kalau bisa dilakukan di rumah sakit yang kita kenal dengan mutu yang tidak kalah dengan luar negeri. Nah, ini ya calcium scoring, kembali lagi kita ingatkan, calcium scoring itu saya hampir tidak pernah menyuruh pasien saya melakukan calcium scoring, tetapi yang saya suruh adalah CT angiografi. Kenapa? Karena ini seperti gambar, kalau bisa dilihat gambar di sini, ya yang di atas, itu ada sumbatan kecil ya, tapi parah, sumbatannya 90 hampir 100%. Tapi kalsium skornya hanya kecil, cuma 5 ya. Sedangkan yang di bawah kalsiumnya penuh, gambar yang di bawah kalsiumnya penuh, angkanya kalsium skornya 1000 tapi sumbatannya cuma 10-20%. Jadi yang kita butuh adalah CT angiografi untuk mengetahui seperti gambar-gambar ini. Kita bisa mengetahui sumbatannya separah apa. Jadi kalau kita udah curiga di CT angiografinya pasiennya mempunyai sumbatan, kita lakukan kateterisasi ya. Jadi kalsium scoring saya tidak anjurkan karena angka kesalahannya besar sekali. Nah, kemudian juga harus diingat, pada CT scan kalau dinyatakan 50-60% itu bukan berarti sumbatannya asli 50-60%. Karena penampang CT scan itu hanya 2 dimensi. Kita butuh 3 dimensi. Nah, ada satu alat yang namanya intravascular ultrasound. Jadi dari penelitian, 50-60% pada CT scan atau pada kateterisasi aslinya adalah penampang 3 dimensi di itunya, di dalam pembuluh darahnya itu sumbatan bisa sampai 90%. Ya, ini harus kita ingat. Maka itu sering kali pasien ada 50-60% kena serangan jantung. Kenapa? Karena aslinya dia 90% sumbatan di dalamnya. Ya, ini penting sekali untuk diketahui. Nah, kemudian masalah apa sih kalau orang habis pasang cincin? Tentunya kita nggak ngomongin kalau pergi ke tempat yang mana pemasangan cincinnya salah atau tindakannya kurang lengkap atau apa. Kita bilang sama baiknya, kita setara dengan kejadian di Amerika atau di Singapura atau di Australia ya. Nah, ada suatu kondisi yang namanya restenosis, penyumbatan kembali di dalam cincin yang telah dipasang. Itu angkanya sekitar 10-20% ya. Kalau pasiennya tidak diabetes, kalau pasiennya diabetes lebih tinggi bisa 20-40%. Nah, kebetulan di rumah sakit kami dalam 1,5 tahun terakhir ini kita punya program yaitu mengubah pola hidup pasiennya sehingga angka restenosis ini dari penelitian 1 tahun ini beberapa pasien saya menunjukkan angka restenosis hampir mencapai 0%. Ya, jadi itu penting sekali. Kita punya program ini selain kita ahli dalam pemasangan cincin juga kita ahli untuk mencegah pasiennya jangan nyumbat-nyumbat kembali ya, asal pasiennya mau nurut. Nah, tadi sudah saya jelaskan. Nah, kemudian sedikit mengenai kita punya program yaitu kita mengubah pola hidup pasien ya. Nah, ada pepatah yang bilang superior dokter. Superior dokter itu adalah dokter yang bisa mencegah pasiennya jangan sampai jatuh sakit penuh gitu. Jadi sebelumnya dicegah. Jadi misalnya ada seseorang datang ya, pasien datang kepada saya. Mula-mula datangnya dengan kegemukan ya. Kita nggak nunggu nih, kita cuma kasih obat kegemukan. Kita nggak melakukan perubahan dalam dietnya, kita tidak melakukan perubahan dalam pola hidupnya, olahraga dan sebagainya. Nah, akhirnya tahun berikutnya pasien datang dengan gemuk dan darah tinggi. Tahun berikutnya lagi gemuk, darah tinggi, diabetes, dan seterusnya, sumbatan jantung. Harusnya pada waktu pasien datang dengan kegemukan, kita sebagai dokter yang disebut superior, kita harus bisa memutus rantai itu. Jadi pasiennya gemuk, kita bikin kurus, udah. Jadi nggak hipertensi, diabetes, sumbatan jantung, stroke, kanker, dan segala macam komplikasi tidak terjadi ya. Jadi itu namanya kita dokter yang betul-betul sejati menolong pasiennya, bukan hanya cuma menolong kalau pasiennya sudah kena musibah. Ya, jadi itu definisi daripada superior dokter, bukan inferior dokter. Ya. Nah, saya mau bahas sedikit tentang faktor risiko. Banyak sekali belakangan ini kita dari hasil penelitian menemukan banyak faktor risiko yang masih banyak pasien dan dokter yang tidak tahu. Contohnya LDL, ya LDL itu kolesterol yang jahat. Memang tinggi kita tahu LDL itu jahat, tapi
Berapa kriteria LDL yang bagus untuk apalagi pasien-pasien sudah mempunyai sumbatan atau pasien-pasien sudah dilakukan bypass atau pemasangan cincin. Itu kriterianya sebetulnya 55. Nah, masih banyak pasien-pasien ya setelah dilakukan pemasangan cincin punya LDL 100-120 didiemin sama dokternya. Itu kan sebetulnya nggak boleh begitu. Harusnya, jadi kita sebagai dokter, kita mengikuti kriteria yang terbaru dari Amerika dan Eropa. Itu LDL harusnya di bawah 55. Itu contohnya aja. Kemudian HDL yang rendah, kalau bisa kita lakukan suatu intervensi dengan olahraga, dengan mengubah diet, atau kalau perlu diberikan suplemen supaya HDL-nya naik. Merokok. Masih banyak orang yang beranggapan vape, ya, VAPE, itu aman, padahal nggak aman, sama jahatnya dengan perokok beneran, ya. Atau perokok pasif, itu juga penting sekali untuk dihindari. Tekanan darah tinggi, kriterianya berapa? Banyak orang, terutama kalau umurnya sudah agak lanjut, menganggap bahwa tekanan darah sistolik 150-160 normal, padahal itu tidak normal. Kriteria terakhir daripada American College of Cardiology atau European Society of Cardiology, tensi yang bagus adalah sama, baik dia umurnya tua maupun muda, adalah kalau bisa sistolik di bawah 120, diastolik di bawah 80. Itu masih sering salah, terbaik pasiennya maupun dokternya. Ya. Nah, diabetes, ada kondisi yang namanya prediabetes. Ini betul-betul kita kuat sekali di dalam pencegahan supaya pasien jangan sampai diabetes. Bahkan ada pasien-pasien sudah diabetes, berhasil kita ubah, kita modifikasi, stop obat. Bahkan insulin bisa kita stop. Jadi paradigma yang lampau pikir kalau sekali diabetes tidak bisa sembuh, padahal bisa disembuhkan diabetes, dan hipertensi juga bisa disembuhkan, ya. Nah, prediabetes itu harus ingat, kalau HbA1c-nya sudah mencapai 5,7 sampai 6,4 atau fastingnya sudah tinggi, itu harus kita intervensi. Jangan dibiarkan sampai pasiennya diabetes baru kita mau obatin, kemudian kasih obat terus, tapi tidak pernah mengubah pola hidup. Minimal kalau kita sudah ajarkan pola hidup, ya. Dan ternyata saya lihat kalau kita kasih edukasi yang benar, kita lihat pasien kita yang taat dan mau ikut itu 80%, tinggi sekali, ya. Jadi jangan menganggap bahwa kita belum lakukan, kita anggap pasien pasti nggak mau gitu. Jadi itu nggak bisa kita melakukan. Kita harus kasih edukasi dulu. Kalau kita cuma kasih tahu, Pak, Bapak harus ubah hobinya, kita harus jelaskan kenapa kita harus ubah. Kalau nggak, Bapak akan celaka, Bapak akan kena komplikasi. Nanti Bapak matanya buta, Bapak akan berakhir dengan cuci darah, Bapak akan berakhir dengan stroke dan segala macam. Kalau kita jelaskan, beda dong. Jadi akhirnya pasiennya mau ikut program kita, ya. Nah, juga ada kondisi hiperinsulinemia, kita bisa ukur insulinnya, hiperglisemia. Ya. Kita bahkan mengajarkan pasien untuk mengukur gula darahnya, suruh beli alat glukometer 1 jam, bukan 2 jam setelah makan 1 jam. Nanti kita bisa tahu makanan apa yang harus diubah. Obesitas, kegemukan, nanti saya tunjukkan, udah banyak pasien yang kita tolong, ada yang berat badannya turun 60 kilo ya, dalam waktu 1 tahun. Tanpa obat. Hanya dengan kita modified, dia punya pola hidup, kurang olahraga, dan begitu kelainan pembekuan darah, ya, ada Lp(a), homosistem, defisiensi vitamin D, ini sering menjadi perdebatan. Defisiensi vitamin D beberapa tahun yang lalu sudah terbukti menjadi faktor resiko untuk stroke dan sumbatan jantung. Masih banyak asuransi yang dokternya tidak tahu bahwa defisiensi vitamin D itu adalah suatu penyakit, termasuk tadi kegemukan. Kegemukan bukan kosmetik, kegemukan adalah penyakit, ya. Jadi orang menganggap kalau kita mengobati kegemukan, itu adalah kosmetik, nggak diganti sama insulin. No. Kegemukan bisa dilihat di textbook kedokteran apapun juga, termasuk textbook jantung. Kegemukan itu adalah suatu penyakit yang harus kita tangani. Ya, kemudian ada konsep lagi bahwa kalau orang sering makan antibiotik, ya, jadi di badannya ada tumbuh jamur, ya. Nah, jamur itu pada biopsi beberapa pasien yang ada sumbatan jantung ternyata ditemukan ada jamur di plaknya itu. Jadi itu harus ditangani. Beberapa dokter tidak tahu konsep-konsep ini. Nitric oxide, mikrobiota, dan TMAO. Ini baru semua konsep. Jadi saya secara komprehensif mengubah pola hidup pasien itu. Ya, selain kita ahli dalam pemasangan cincin dan melakukan yang terbaik, juga kita ahli untuk mencegah supaya pasien itu umurnya lebih panjang, supaya pasien itu kalau bisa jangan sampai nyumbat-nyumbat terus, jangan sampai kena stroke, jangan sampai kena komplikasi, ya.
Nah, ini salah satu risk faktor yang mulai populer ya belakangan ini, yaitu inflamasi, termasuk COVID. Yang nyebabin pasien itu dengan COVID meninggal apa? Inflamasi yang disebut cytokine storm. Tapi hari ini terlalu sempit, saya nggak bisa bahas itu. Jadi ingat saja, penyakit jantung dan penyakit stroke itu dasar cikal bakalnya sama, yaitu inflamasi. Termasuk diabetes juga inflamasi. Ini yang banyak dokter nggak ketahui. Nah, ini bukunya banyak referralnya, jadi bukannya saya terka-terka atau tebak-tebak, bukunya banyak dan ditulis oleh profesor ya, ditulis oleh, dan bukti-bukti datanya bahwa orang diabetes bisa sembuh, orang dengan darah tinggi bisa sembuh ya. Makan obat pada tempatnya boleh, tapi kebanyakan obat kalau bisa dihindari kita hindari. Kalau suplemen masih oke. Ya, dan ini bahkan ini teori yang kita pakai ini didukung oleh pemenang Nobel Prize, ada 13 orang ya. Jadi contohnya nitric oxide. Jadi kita tahu bahwa nitric oxide itu sangat sulit didapat, obat belum ada. Jadi kita harus dapat dari makanan, sayur-sayuran dan buah-buahan tertentu ya. Kemudian teori dari Elizabeth Blackburn mengenai telomer. Jadi kalau kita melakukan pola hidup yang sehat ya, nah itu membuat telomer kita tidak mudah memendek. Ya, jadi stabil. Jadi kita awet muda. Nah, kita tahu bahwa misalnya contohnya COVID aja. Kalau orang-orang yang muda kemungkinan meninggal kena COVID itu jauh lebih rendah dibandingkan dengan orang-orang yang tua. Jadi kalau kita bisa geser ya umur biologis kita 10 tahun atau 20 tahun lebih muda karena melakukan gaya pola hidup yang benar, berarti kalau kemungkinan kita kena COVID pun, kemungkinan kita meninggal atau celaka kena komplikasi jauh lebih kecil. Itu penting sekali ya. Kemudian teori mengenai mikrobiota usus. Jadi di dalam usus kita itu ada kuman-kuman yang membantu kita untuk mencernakan makanan dan memberikan zat-zat yang membuat kita menjadi kebal terhadap penyakit. Itu harus kita ubah ya. Nah, teori mikrobiota ini sebetulnya udah lama dari tahun 1950, tapi banyak dokter yang masih belum tahu ya. Kemudian tentang intermittent fasting, puasa ya, puasa beberapa jam itu sangat bagus untuk tubuh kita. Nah, jadi kita rahasia kesembuhan yang kita temukan, 50% kesembuhan berasal dari makanan dan suplemen, 20% doang dari obat-obatan. Maka itu pasien suka kaget. Dia bilang habis pasang cincin, dia minum obat dengan teratur, kenapa nyumbat lagi? Karena dia mengharapkan hanya 20% dari obat-obatan, 50% dari makanan dan suplemen dia ignore. Dia, ya 50% itu besar sekali, 20% dari olahraga. Penting sekali ya, olahraga. Jadi banyak orang yang pasien-pasien nggak tahu bahwa olahraga demikian penting, sama kuatnya dengan obat efeknya. 10% dari kesejahteraan jiwa dan spiritual. Nah, contohnya dari program yang sudah kita lakukan, kita sebut program Genius, yang dan tidak ada di Singapura dan Malaysia. Jadi pasien saya, dia bingung juga, dia udah pergi ke saya udah kasih tahu formulanya begini-begini untuk mengubah pola hidup. Dia ke Singapura, dokter Singapura bingung. Dokter Singapurnya bingung, dia bilang, saya nggak pernah dengar ini. Pasiennya datang lagi ke saya tunjukin buku-buku, bahkan bukunya ditulis oleh pemenang Nobel. Nah, akhirnya pasiennya ada beberapa yang ke Amerika, dia bilang, oh benar ada programnya di Amerika. Ya, dan mahal sekali kalau di Amerika. Di kita kasih cuma-cuma program itu karena mereka kan beli sendiri makanan sama olahraga segala macam gitu. Palingan kalau dia butuh alat olahraga tertentu, saya kasih opini harus beli di mana tanpa saya dapat komisi apapun juga, cuma membantu pasien murni. Nah, jadi mencegah, kita punya program itu bisa mencegah, menghentikan, menghilangkan sumbatan jantung. Tapi tentunya kalau sumbatan belum terlalu besar ya, ada ininya. Kemudian juga kalau habis pasang ring, ya kalau dia mengikuti program kita, ya sampai saat ini kemungkinan sumbatan kecil sekali, 0-1% dibandingkan dengan dokter yang tidak mempunyai program, itu sumbatannya 10-40%. Yang gagal jantung, fungsi jantungnya membaik. Yang hipertensi sembuh, yang diabetes sembuh, obesitas sembuh, perlemakan. Nah, ini bisa dilihat. Bahkan yang autoimun, beberapa pasien autoimun juga sembuh. Saya sampai hari ini sudah merawat 17 pasien COVID. Puji Tuhan belum ada satupun yang meninggal. Tidak kita berikan obat-obatannya minim, cuma antibiotik yang minim, tapi kita berikan suplemen dan ubah pola makannya. Ya, nah itu harusnya lebih banyak pasien yang harus mengerti sebetulnya COVID tidak harus meninggal ya. Sayang sekali kalau sampai harus meninggal. Nah, ini contoh pasien saya ya, ada gak bisa dilihat nih. Ini turun berat badannya semua. Ini pasien saya udah dipasang cincin semua dan hasilnya cincin yang kita pasang setelah kita follow up tidak ada yang mengalami sumbatan ulang. Nah, ini contoh pasiennya.
yang kita tolong ini pasien datang dengan sesak napas di UGD. Nah, akhirnya berakhir dengan pasiennya diintubasi, ya. Tapi karena kebetulan saya rumahnya dekat, rumah saya dekat di rumah sakit, jadi saya langsung datang, langsung tolongin pasien ini. Saya rasa kalau dokternya nggak ada ya, dokter jantungnya nggak ada, saya rasa pasien ini pasti meninggal, ya. Nah, akhirnya kita lihat nih diintubasi tuh si opanya. Tapi berhasil. Jadi hari itu saya lakukan tindakan intervensi, ternyata si opa punya sumbatan di pangkal pembuluh darah yang besar, left main, ya. Dan puji Tuhan, alhamdulillah berhasil, ya. Opanya jadi hidup sampai sekarang, oke, ya. Jadi kita lihat nggak semua rumah sakit sama. Jadi kita kalau janji, maka itu kalau kita udah buat suatu memorandum of understanding ya dengan pihak asuransi, jadi kita mau saling pengertian. Tujuan kita cuma satu, adalah kesejahteraan pasien yang setinggi mungkin, ya. Jadi jangan diperlambat gitu. Kalau pasien kita udah tahu dia kena serangan jantung, waktunya itu menitan ya. Kita mau tolong pasien itu. Jadi jangan gara-gara asuransi nunggu berjam-jam. Pasiennya kesian karena dia awam, dia nggak tahu bahwa jantungnya cacat kalau dia nunggu. Nah tentu juga asuransi, saya minta tolong kerjasamanya. Jangan ada lagi beberapa asuransi menunggu enzim jantung. Tadi saya bilang enzim jantung itu nggak menaik sampai 5 jam setelah pasien kena serangan. By the time pasiennya udah cacat. Ya, oke. Saya rasa sekilas daripada penjelasan saya, sekarang saya buka untuk sesi tanya jawab. Thank you very much. Thank you Dr. Dasar. Sesi tanya jawab. Kita mau masuk nih ke sesi tanya jawab. Halo, Dr. Asad, dengar suara saya? Oke, kita mau masuk. Di sini ada pertanyaan dari, sebentar ya, dari Maria Pan. Dr. Asad, boleh terangkan lebih lanjut tentang enzim jantung, dok? Tentang apa? Enzim jantung, jantung. Ya, jadi kayak tadi saya katakan, kalau orang terkena serangan jantung, misalnya dia mulai dengan serangan jantung jam 6 pagi di rumahnya, dia datang ke rumah sakit sampai di rumah sakit setengah 7, kita periksa enzimnya pasti normal. Enzimnya hanya naik 3 sampai 5 jam, jadi kita harus tunggu sampai jam 10. Padahal jam setengah 7 kita bisa datang, jam 7 sudah bisa ditindak. Jadi setiap kali orang kena serangan jantung, ya, pembuluh darahnya itu mau kita buka secepat mungkin. Jadi seperti orang kecekek. Cekekannya kita buka supaya pasiennya jangan sampai rusak otaknya. Kalau ini jangan sampai pasien rusak ke otot jantungnya. Nah kalau kita tunggu sampai enzim jantungnya naik, ya yang rusak udah 60%, 70% ototnya. Jadi pasien yang kita kadang-kadang banyak pasien yang udah kenal sama kita, jadi dia percaya penuh, dia bilang udah dok, nggak usah tunggu asuransi, nggak usah apa, kerjakan dulu dok. Ya, yang penting nyawa suami saya yang paling penting. Ya. Nah ini penting sekali. Jadi banyak pasien yang nggak tahu, banyak juga pihak asuransi nggak tahu. Mereka masih minta enzim jantung, enzim jantung. Enzim jantung itu tidak akan meningkat kalau orang baru kena serangan jantung. Dia meningkat beberapa jam kemudian. Ya, itu ada literaturnya semua. Termasuk juga saya katakan tadi vitamin D menyebabkan sumbatan jantung, itu ada literaturnya semua. Kita tidak buat-buatan, seperti juga teori tadi kita punya program itu semua ada. Bahkan beberapa ditulis oleh pemenang Nobel. Dokter pemenang Nobel, bayangin. Oke dok, ada pertanyaan lebih selanjutnya nih dok. Pasien yang tidak obesitas pun bisa beresiko kena jantung jika LDL tinggi, betulkah dok? Suplemen apa yang bisa meningkatkan HDL? Oke. Jadi betul sekali, pasien yang tidak obesitas itu bisa kena serangan jantung. Contohnya Ashraf Sinclair, ya maaf sudah meninggal. Kemudian Haji Masai juga sudah meninggal. Nah, memang nggak ada jaminan bahwa orang jantung itu harus pada orang gemuk. Orang kurus bisa aja juga dia punya faktor resiko ya. Dia bisa merokok, dia bisa keluarganya kena jantung pada usia muda, atau dia bisa menderita prediabetes atau diabetes atau darah tinggi. Jadi atau kolesterol tinggi itu bisa ya. Maka itu harus periksa.
intinya harus melakukan medical check up sebelum terkena serangan jantung. Suplemen apa untuk naikin HDL? Biasanya omega 3. Ya, itu bisa beli yang mutunya baik atau olahraga. Ya, kalau beberapa waktu yang lampau cukup populer katanya suruh minum red wine. Tapi red wine kadang-kadang kita jarang bisa tersedia red wine yang mutunya bagus ya di Indonesia ya. Kebanyakan red wine yang asli kalau udah dijual di Indonesia harganya udah 2-3 kali lipat. Terlalu mahal lah, satu botol bisa 3 juta ya untuk minum sekali atau 2 kali. Jadi saya pikir lebih baik olahraga dan suplemen. Atau makan makanan. Makan makanan itu seperti alpukat, ya, durian asal pasiennya nggak diabetes boleh. Dia mengandung HDL, bisa meningkatkan HDL yang tinggi. Oh, jadi durian juga ada manfaatnya ya, Dok? Oke, pertanyaan selanjutnya, Dokter. Dari Riot Hardana dari Pekanbaru. Beliau ingin bertanya tentang penyakit jantung orang tuanya yang sudah melakukan pemasangan cincin serta operasi bypass. Singkat kata, dokter mengatakan bahwa pompa jantung orang tua dia tuh berfungsi hanya 30%. Ini definisi 30%-nya bagaimana ya dokter? Dan bagaimana saran dokter terhadap kondisi ini? Jadi fungsi jantung 30% itu bisa karena dilakukan echo ya, ada angka yang disebut ejection fraction. Kalau ejection fraction 30% bukan berarti fungsinya 30%, artinya fungsi jantung tinggal 50%, karena normal itu 60-70%. Nah, kita punya metode pengubahan pola hidup yang beberapa pasien dengan gabungan obat dan pengubahan pola hidup, hasilnya bagus sekali. Pasiennya harus datang, nggak bisa kita anjurin per telepon. Pasiennya datang, kita harus nilai semuanya, kita lihat ginjalnya, kita lihat fungsi-fungsi yang lainnya, kita lihat pasti fungsi jantungnya, kemudian lihat masih ada sumbatan yang tersisa atau enggak, ada faktor-faktor lainnya, misalnya pasiennya itu kekurangan nitric oxide atau dia makannya belum benar, itu bisa kita modifikasi, kita bisa ubah. Oke dokter, ini ada pertanyaan lebih lanjut. Dari Ibu Uleng, dia mau bertanya, Dok, Ibu ini pernah mengalami kanker tiroid. Sudah diangkat semua dan ablasi. Minum obat hormon sampai sekarang. Kadang-kadang jantungnya masih suka berdebar-debar dan kadang seperti lemah denyutnya, Dok. Apa karena pengaruh obat Eutrirox yang selalu dia konsumsi? Kita harus lihat. Kita harus lihat EKG-nya, kita harus lihat ekonya, kita harus lihat obat-obatannya, segala macam. Orangnya harus datang. Orangnya harus datang ya dok ya? Yes, maka itu saya salah satu yang paling anti konsultasi online selama COVID ini. Karena kita nggak bisa menilai online bagaimana kita kayak misal pasien kakinya bengkak. Bagaimana saya bisa, kalau saya nggak pegang pakai jari saya nggak tahu dia bengkak. Hanya dengan di foto kakinya saya nggak tahu dia bengkak atau enggak. Kemudian saya harus lakukan rekaman jantung EKG. Nah itu kalau online kan nggak bisa. Oke dok. Pertanyaan selanjutnya nih dok. Dari Feni Sundoro, pemeriksaan EKG itu bisa menunjukkan indikasi apa aja sebenarnya dok? EKG biasanya hanya mengetahui satu, kalau pasiennya sudah kena serangan jantung. Jadi dia ada cacat, kita bisa lihat ada gambaran tertentu. Kemudian kalau pasiennya aritmia, bisa ketahuan juga. Ya, misalnya dia menderita flutter atau fibrilasi, atau dia menderita aritmia atau gangguan irama jantung yang lain. Kemudian kalau kita bisa menduga ya dari misalnya ada penebalan jantung karena hipertensi, nanti gambaran EKG-nya juga berubah. Tapi limited, sebetulnya EKG itu lebih banyak ke arah, oh ini orang udah kena serangan jantung, atau oh ini orang akan kena serangan jantung besar nih, gambaran EKG-nya iskemik gitu. Tapi nggak bisa lebih banyak daripada itu. Bahkan treadmill juga saya tadi katakan kesalahannya 50-60%. CT scan kesalahannya 5-10%. Jadi kita harus ketemu dokternya, ya. Nanti baru dokternya memutuskan gambaran secara keseluruhannya. Ini pasien kira-kira tindakan apa yang perlu dilakukan, obat apa yang harus dikasih, gitu.
Oke dok. Ini juga ada pertanyaan dok, bagaimana cara pertolongan pertama jika terkena serangan jantung secara mendadak? Kalau kena serangan jantung, ya intinya adalah kalau kena serangan jantung di luar dari rumah sakit, angka kematiannya 50-50. Besar sekali 50%. Kalau di rumah sakit angka kematian 30-40%, masih sangat tinggi. Jadi kalau bisa jangan sampai kena. Jadi artinya gini, kayak kita misalnya punya mobil, kita punya ban nih. Kita jangan tunggu bagaimana penanganan kalau ban kita pecah. Kalau ban kita pecah, kita harus gimana ini? Karena kalau kita lagi sial, kita pecah di daerah yang rawan rampok, ya mobil kita raib dan kemungkinan besar kita dibunuh, dirampok. Maka itu bagaimana pertama penanganannya jangan sampai kena jantung. Bukannya kita tunggu sampai kena jantung, penanganannya gimana? However, kalau misalnya kena jantung, kalau di rumah ada obat yang namanya aspirin, kita kasih 300 mg, kita gerus, taruh di bawah lidah, sisanya kita telan dengan air. Nah, kemudian kalau ada di rumah ada tablet yang namanya Sedokat untuk ngembangin pembuluh darah, berikan itu, langsung bawa ke rumah sakit. Tapi intinya jangan tunggu sampai kena baru mau diapain kalau kena. Tapi pertanyaannya harusnya, dok, bagaimana saya jangan sampai pernah kena serangan jantung? Saya harus melakukan apa, dok? Nah itu jawabannya apa dok? Saya harus melakukan apa supaya saya tidak terkena serangan jantung? Check up. Check up. Check up nanti kita tahu. Yes. Kita belum ada pasien yang melakukan check up, kita periksa darahnya, kita periksa CT scan, kalau perlu kita kateter, sampai kena serangan jantung meninggal belum ada sejarahnya. Zero. Oke. Iya. Selain check up juga pola hidup sehat ya dok ya, dengan pola makan itu sehat juga pola ya. hidup sehat tentunya harus kita ketemu pasiennya dulu, kita harus tahu dulu dia punya baseline-nya apa. Dia ada gula gak? Dia ada prediabetes gak? Dia ada darah tinggi gak? Dia ada darah lengket gak? Dia kolesterolnya tinggi gak? Kalau enggak kita nggak tahu, kita nggak bisa lihat fisik, kita bilang, oh kamu harus hidup sehat. Hidup sehatnya si A sama si B beda lagi. Ngerti ya maksudnya ya? Jadi misalnya si A dia kurus, dia nggak perlu lose weight. Nah, tapi dia ada prediabetes, dia perlu mengurangi makanan yang mengandung karbo yang tinggi. Nah, si B kolesterolnya tinggi, beda lagi, bukan diet si A nggak cocok untuk si B. Jadi masing-masing tailor made. Ya, jadi kedokteran sekarang itu tailor made, itu yang harus dimengerti, jadi nggak bisa sama. Misalnya seseorang yang mau samain semua, dia dengar tetangganya begini dia, oh beda lagi. Maka itu saya bilang menjadi superior dokter, ya itu tidak mudah. Kita masing-masing pasien kita harus ingat yang ini apa, dan suplemennya juga beda. Ada yang pasien yang kekurangan vitamin D, tapi dia nggak kekurangan nitric oxide, kita kasih suplemen vitamin D. Ada yang kekurangan nitric oxide, vitamin D-nya cukup, kita kasih suplemen nitric oxide, gitu. Dok, kalau yang seseorang yang sudah ada penyumbatan 50% dari hasil CT scan, apa masih boleh berolahraga naik sepeda, dok? Nah, itu pertanyaan yang bagus. Tadi saya bilang 50% CT scan akurasinya cuma 80%, dia harus kateter. Baru kita tahu jawaban pasti berapa persen sebetulnya sumbatannya. Dan harus ada dukungan-dukungan lainnya. Misalnya contohnya dia bilang, dok saya sumbatan 50% pada CT scan, tapi saya kok kadang-kadang kalau naik tangga sesek, kadang-kadang dadanya sakit. Oh dia udah harus kateter, kadang-kadang 50% di CT scan, tahu-tahu di kateter 80%. Kemarin kita ada pasien 60%, 50% di CT scan, pasti kateter 95%. Karena kalau plak itu terdiri dari lemak, CT scan hanya bisa membaca kalau plaknya murni terdiri dari kalsium, bukan dari lemak. Kalau dari lemak, alatnya kateterisasi. Oke. Lalu ini juga ada pertanyaan, dok. Katanya papanya sudah pasang 3 ring. Apa masih boleh minum ginseng dan jintan hitam? Kalau dia udah pasang 3 ring, ya, atau 10 ring misalnya, tapi dia nggak ada gejala bahwa dia ada sisa sumbatan, atau ada aktif iskemia, dia ada gejala kekurangan, masih ada sumbatan yang tersisa, harusnya oke. Tapi ginseng kita harus ingat, ginseng biasanya untuk orang yang tensinya tinggi tidak dianjurkan. Oke.
Dok, mengenai program yang Genius tadi yang dokter sebutkan itu, bagaimana dok, bisa dijelaskan lebih detail? Terus apa itu sudah, apa pasien harus mendaftar di Bethsaida juga atau bagaimana? Oh, kita sudah terapin. Jadi kita punya program adalah kita mengubah makanan dari si pasien. Contohnya pasiennya, kita ada pasien yang tadinya minum obat darah tinggi 4 macam. Tensinya katanya dulu 220 per 120, obatnya 4 macam, kita ubah dietnya. Ya, jadi kita ada programnya, kita suruh dia banyak makan sayur-sayuran, buah-buahan, kurangin karbo, tidak memakan binatang ya, palingan memakan jenis makanan hewani itu seminggu sekali setelah mikrobiotanya berubah menjadi mikrobiota vegan ya. Nah, itu ternyata obat yang 4 itu akhirnya dia berhasil kita hilangkan 3, cuma 1 obat, tensinya bagus sekali 120 per 80, 1 obat dosisnya yang minim. Kemudian yang diabetes, kita ada pasien dengan HbA1c 12 ya, pakai insulin. Ikut diet kita, ikut pola hidup kita, termasuk ke olahraga, kita anjurin olahraga, tidur yang cukup, suplemen segala macam, insulinnya lepas. Kasih obat gula sedikit sekali dosisnya, HbA1c dari 12 turun menjadi 6. Luar biasa. Nah yang gemuk tadi saya lihat. Halo, suaranya mati nih. Halo. Maaf Bapak Ibu, ada gangguan teknis. Dok, suara dokter Bethsaida. Karena kita ada pasien yang berat badannya, karena pasien itu berat badannya turun, hipertensinya sembuh, darah tingginya sembuh. Kolesterolnya dulunya harus minum obat dosis tinggi, obat kolesterol dosis tinggi kadang-kadang ada efek sampingnya, kadang-kadang otot-ototnya bisa sakit, kadang-kadang livernya bisa kena. Kita combine kolesterolnya, dosisnya menjadi sangat rendah, digabung dengan pengubahan pola hidup kita. Dan pola hidup kita selain juga dia bagus untuk pasien-pasien dengan sumbatan jantung, pola hidup ini juga bagus anti cancer, anti kanker ya. Ya kita takut sekali kalau kena kanker. Jadi saya sendiri menjalankan pola hidup yang saya lakukan pada pasien saya. Tapi programnya belum lama, baru 18 bulan. Aslinya dari Amerika. Oke, ya. Dok, satu pertanyaan lagi boleh ya dok ya? Ini ada pertanyaan, olahraga lari dan sepeda intensitas tinggi, berapa sih heart rate-nya yang aman nih dok untuk menghindari serangan jantung dan masih mendapat faedah olahraga? Dan juga deteksi jantung tuh bagusnya berapa kali ya dalam frekuensinya dalam setahun? Jadi olahraga semuanya bagus kalau jantungnya bagus. Jadi nggak ada kriteria heart rate harus seberapa kalau jantungnya bagus. Kesalahan banyak baik orang awam maupun dokter, ya saya baca di YouTube, dia anjurkan supaya kita jangan olahraga berat. Itu salah. Yang buat pasien meninggal seperti kasus Ashraf Sinclair dan kasus Ajima Said, bukanlah olahraganya. Yang buat dia meninggal adalah sumbatan jantung dia. Bukan olahraganya yang disalahin. Olahraganya mau terserah mau berat kayak apa, kalau jantungnya oke, dia akan oke. Jadi yang disalahin mobil itu, ya dia bisa sampai hilang keseimbangan, bukan disalahin kecepatannya, tapi mutu mobil itu yang harus kita salahin. Kenapa dia kecepatan? Karena mobil lain yang merek lain lari segitu, misalnya lari 120 di tol, dia tidak apa-apa. Tapi mobilnya 120, dia miring, akhirnya menabrak dan pengendaranya meninggal. Yang disalahin janganlah larinya atau jalanannya. Yang disalahin adalah mutu mobil itu. Nah ini sama juga, yang disalahin jangan olahraganya, jangan keberatnya olahraga, tetapi pertanyaannya kenapa orang tersebut bisa kena serangan jantung waktu olahraga seperti itu? Karena dia punya sumbatan jantung tidak terdeteksi sebelumnya. Ya, misalnya pada kasus Ajima Said, karena almarhum itu adalah anggota DPR, tentunya sudah dilakukan medical check up. Tapi tahap semana? Medical check up-nya hanya treadmill, bukan CT scan. Kita bisa mengerti karena biaya.
Ya kita nggak semua orang bisa kita CT scan kateter semua. Siapa yang mau bayar? Itu. Maka itu kalau kita private hospital, kita selalu harus jelaskan kepada pasien kita. Kalau bapak ibu mau ya yang paling baik, ini kita bisa lakukan ini. Ya, karena nggak ada masalah biaya. Pasien bayar sendiri atau pasien di cover asuransi atau whatever gitu. Nah, tapi kalau misalnya program dari pemerintah atau dari perusahaan, kita susah ngomongnya. Ya, karena selalu limited. Semuanya talking about budget. Budgetnya berapa, baru bisa dilakukan itu. Ya, jadi jangan salahin olahraganya. Jadi kita olahraga apapun itu sehat. Tapi check up sebelum olahraga. Itu intinya. Kayak saya sendiri, saya mau naik sepeda, kayak saya mau treadmill, mau lari, mau angkat besi, mau apa. Tidak akan terjadi apa-apa. Sebab saya sudah melakukan pemeriksaan jantung yang baik juga. Saya tahu bahwa liver saya bagus, ginjal saya bagus, semuanya bagus gitu. Jadi itu yang disayangkan, banyak sekali tersebar berita-berita di luar sana. Cuma jangan olahraga terlalu berat. Buktinya banyak yang olahraga berat tidak terjadi apa-apa. Yang kita tanya kenapa waktu dia olahraga itu dia bisa kena serangan jantung, karena dia nggak periksa jantungnya. Oke dok. Ya, thank you sekali nih dokter buat sharingnya, buat presentasinya. Pasti apa yang dokter sharingkan ini sangat bermanfaat buat kita semua yang ada di sini. Saat ini dokter Dasaat, kita mau tampilkan nih testimoni dari seorang pasien dokter Dasaat yang saya tahu juga beliau ini ikut dalam pola makan sehat ya yang dokter Dasaat berikan. Juga beliau ini adalah nasabah dari Prudential. Kita panggilin aja langsung ya, Pak Astan. Selamat siang Pak Astan. Halo Pak Astan. Tunggu ya Bapak Ibu. Ya. Halo Pak Astan. Ya. Selamat siang Pak Astan. Ya. Siang dok. Gimana? Siang. Ya. Gimana kabarnya Pak Astan? Baik. Sehat ya Pak ya? Sehat. Sehat ya. Waktu pertama kali, waktu itu terjadi sumbatan jantung di tahun berapa ya Pak Astan? Saya sebenarnya merasakan ada gejala kurang enak itu di akhir tahun 2018. Terus berlanjut di awal 2019, tahun 2019. Nah, terus saat itu sebenarnya sih saya nggak mau pergi check up waktu itu. Tapi istri saya kan memaksa. Sudah check up aja gitu. Jadi akhirnya ya saya ikutin istri saya kan. Jadi akhirnya di check up-nya itu awal tahun 2019 ke Dasaat begitu. Oh jadi sebenarnya nggak ada gejala, tapi karena check up jadi pasien mengetahui adanya sumbatan jantung tersebut. Ya sebenarnya ada sedikit gejala di sini, tapi mungkin karena saya juga awam kan mengenai masalah jantung itu juga gitu kan. Jadi ya saya pikir biasa-biasa aja gitu. Malah waktu itu kan kita ke rumah sakit kan dokter prakteknya di lantai 2. Jadi dari lantai 1 itu saya ajak istri saya balapan naik tangga gitu kan. Terus saya sampai di lantai 2, saya bilang orang sehat begini masa harus check up begitu. Tapi istri saya bilang udah kontrol aja gitu. Ya akhirnya ya ketemu sama Dasaat. Untungnya mendengarkan kata istri ya Pak Astan ya. Jadi awal pertama kali kenal dengan dokter Dasaat ini juga karena waktu itu kontrolnya check up-nya di Rumah Sakit Bethesda, betul begitu Pak Astan? Iya, jadi saya memang ada dengarkan dari beberapa ini, jadi akhirnya saya bilang, sudah kalau mau kontrol ke dokter Dasaat aja karena saya dengar dokternya cukup pengalaman, saya bilang begitu. Jadi akhirnya kita kontrol ke sana. Jadi dari referensi ya Pak Astan ya? Iya, iya. Betul ya. Lalu menurut Pak Astan nih, bagaimana sih penanganan dokter Dasaat? Dan apa aja yang dilakukannya seperti itu? Di waktu pertama kali saya ketemu, saya sebenarnya cukup kaget juga. Karena saya waktu mau masuk tuh saya bilang sama istri saya bilang, kayaknya kita salah masuk ruangan nih. Kenapa? Kata istri saya. Kok dokternya muda? Saya bilang. Harusnya sudah ada umur, saya bilang begitu kan. Nah itu pertama kali saya ketemu dokter, terus akhirnya ya saya ketemu dengan dokternya, terus dokter bilang, kenapa? Ya saya ceritakan kan ada gejala gini gitu. Nah, terus dokter bilang, ya udah coba ini saya periksa sebentar. Tapi sama dokter cuma dipencet aja kaki saya kan gitu.
kaki saya ini, dia bilang, ini kaki kamu ini bengkak, dia bilang begitu. Jadi, terus dia tanya, sudah Astan kalau mau itu cek up aja, periksa ininya gitu. Jadi suruh di rawat inap kan. Jadi saya bilang, ya sudah dok, nggak apa-apa, saya bilang begitu. Jadi ya hanya dengan periksa begitu kan, nah ternyata setelah di foto itu, ternyata memang katanya ada penyumbatan sekitar 70%. Jadi mau diadakan tindakan, ya kan? Seperti yang tadi sudah dijelaskan sama dokter, ternyata yang paling akurat itu di waktu di kateter. Karena setelah di kateter itu ternyata pembuluh saya itu banyak sumbatan, dan yang 3 yang paling parah itu, yang 1 itu ternyata penyumbatannya itu 99,8 gitu, di jalur utamanya juga gitu. Jadi ya katanya dokter, beruntung sekali kamu kalau kamu terlambat sedikit bisa terkena serangan jantung, bisa pergi sudah tiba-tiba begitu. Jadi ya saya bersyukur juga bisa ketemu dokter, ya kan. Dia punya penanganan juga yang yang diperiksa itu benar-benar pas persis gitu. Dan penanganannya nggak lama gitu. Setelah penanganan 1-2 hari saya sudah boleh pulang. Begitu. Ada 2 kali kan ya tindakan Pak Astan kalau nggak salah ya tadi ceritanya. Jadi sebenarnya di tahun lalu itu kan waktu hasil foto itu penyumbatannya banyak, gitu. Penyumbatannya banyak sekali. Tapi yang paling parah itu yang 3 itu. Nah terus setelah saya pulang itu, waktu saya kontrol pertama, dokter mengajak saya, dia bilang, Astan kamu ikut aja ya di grup WA ini, karena banyak mereka yang antusias mau ikut gitu di program ini gitu. Karena kan pertama berat saya juga berat kan, obesitas juga gitu. Nah terus dari hasil darah saya itu jelek sekali gitu. Jadi saya bilang, ya dok boleh gitu. Jadi memang udah dikasih tahu ada beberapa hal gitu. Yang paling utama itu saya banyak belajar mengenai TMAO yang pertama yang diajar sama dokter gitu, mengenai peradangan gitu. Terus habis itu bagaimana mengatasinya gitu. Ternyata yang paling besar itu adalah apa yang kita makan gitu. Nah, itu yang diajarkan sama dokter gitu. Jadi sebenarnya yang diajarkan sangat simple gitu. Tinggal kita lihat apa yang harus kita makan gitu. Nah, terus selama berapa bulan itu apa yang terjadi gitu. Nah, itu udah diterangin gitu. Ya memang waktu diajak itu, ya saya dapat kesan memang dokter, dia itu bukan dokter tuh kalau terutama dokter dasar bukan sekedar dia memberi obat aja, tapi dia mengajar gitu. Karena saya sudah ada kena pasang ring begitu kan, jadi berarti ada pola yang nggak sesuai gitu, yang selama ini yang hidup saya yang saya jalanin gitu. Jadi dari situ saya belajar gitu. Jadi selain memang pengobatan juga gitu, tapi dia setelah pasca saya pasang ring ini, dokter itu sangat care sekali sih sama pasiennya gitu. Artinya memang kadang dokter juga keras kan, tegas gitu. Tapi saya pikir tegas itu untuk kebaikan kita gitu. Ya kan, memang di dalam grup kan banyak kan, ada yang bandel juga gitu, tapi ada yang ikut juga gitu. Memang saya nggak terlalu aktif di grup, tapi saya ikutin gitu. Saya ikutin apa yang dikasih dokter dan memang hasilnya tuh signifikan sekali gitu. Dan memang di tahun ini memang saya ada pasang lagi. Cuma itu akibat dari penyempitan yang memang sudah di atas 50% gitu. Nah ini yang saya belajar. Terus habis itu waktu tindakan yang awal tahun ini saya tanya sama dokter, dok kalau ring yang lain bagaimana? Yang lain bersih gitu. Yang pasti dari hasil lab darah itu semuanya bagus sekali sih begitu. Ya kalau dari lab itu sebelumnya seperti kayak LDL saya itu udah lama sekali nggak bisa turun. Sudah minum obat kolesterol juga nggak bisa turun gitu. Tapi setelah saya ikut program dokter itu pas sudah setahun ya. Terakhir itu di tahun lalu itu LDL saya masih 111. Sekarang ini di 32 gitu. Di 32. Jadi terus yang lain juga turun drastis sekali gitu. Sampai ke masalah berat badan juga gitu. Berat badan itu terakhir waktu saya ke dokter itu 115, sekarang saya sudah di 87 gitu. Terakhir saya kontrol dengan dokter 2,5 bulan yang lalu itu masih 93 gitu.
Nah, sekarang ini, saat ini berat saya sudah 87. Bulan depan saya akan kontrol sama dokter lagi, gitu. Oh, Nah, luar seperti biasa ya. itu. Jadi, jadi apa yang tadi disampaikan sama dokter, karena saya sudah mengalami, dan saya juga sudah ikut apa yang diprogramkan, apa yang dikatakan dokter itu memang benar, gitu. Jadi, bukannya karena apa, tapi yang dia sampaikan benar, karena dia sendiri juga menjalani pola itu, dan itu memang berhasil, dan dibagikan ke grup, gitu. Dan memang yang saya lihat teman-teman yang di grup itu mereka rata-rata mereka mengalami hal yang seperti dokter sampaikan gitu, semua yang positif gitu. Malah ada kemarin saya ada lihat di grup minggu lalu atau minggu ini ada salah satu pasien yang sudah ikut malah sudah bersih gitu dia punya pembuluh darahnya gitu. Jadi seperti itu. Oke. Berarti pola makan sehat yang selalu diikutin ya Pak Astan ya, nggak boleh bolong tuh ya Pak Astan ya? Ya, memang dokter kan menganjurkan kalau sudah melewati satu masa, kita setiap minggu bolehlah makan bebas. Tapi sekarang makan bebas pun gitu, saya juga nggak sembarangan juga gitu. Maksudnya mau makan, kalau mau makan seperti sampai kepingin makan seperti kayak produk hewan pun itu seperti kayak telur itu pun direbus begitu. Nah, paling itu aja gitu. Soalnya yang paling kalau menurut saya pribadi paling tidak mudah itu adalah merubah biota ususnya itu loh, ya kan? Jadi awal-awalnya itu sampai seperti orang itu pernah sampai istri saya dia makan bihun goreng, dia saya menjaga makan itu dalam 2 bulan saya sempat marah sama dia gitu. Tapi setelah itu saya pikir kenapa ya saya marah? Ternyata seperti kayak tubuh itu menagih gitu. Tapi setelah saya lewat 2 bulan, ya sekarang saya bebas saja gitu. Malah diimbangi dengan olahraga juga ya? ya, malah saya pernah makan itu dulu kan saya suka tuh makan bami ayam kan. Itu baru makan separuh aja di perut itu nggak enak kan. Terus berhari-hari itu seperti orang diare gitu. Ternyata memang bakteri di perutnya juga sudah berbeda gitu. Tapi yang pasti yang saya rasakan memang saya sendiri kan umur saya kan sekarang udah 50. Saya merasakan fit yang saya rasakan sekarang itu seperti orang umur 30 gitu. Kalau sebelum saya diadakan tindakan itu saya kan kerja kan, kadang kalau pagi itu kerja capek, dikit istirahat sebentar gitu. Terus kalau mau sesuatu itu kayaknya udah nggak bisa gitu. Nah, kalau sekarang saya rasakan seperti kayak umur 30 gitu, baik pikirannya itu tajam gitu, terus memutuskan sesuatu juga tajam, terus ya lebih fit gitu, dari pagi sampai sore malam pun ya seperti biasa. Gitu. Mantap sekali Pak Seperti itu. Ya, juga kan kalau nggak salah Pak Astan juga sebagai nasabah dari Prudential ya Pak Astan ya? Ya. Dan memang sudah memiliki asuransi Prudential ini jauh-jauh sebelum terjadinya sumbatan jantung ya Pak Astan ya? Ya. Jadi kurang lebih memang 10 tahun yang lalu, waktu itu salah satu teman saya, dia kan nganjurin, dia bilang, Astan, saya ini memang agen asuransi, tapi ada baiknya coba kamu dengar dulu presentasi saya, dia bilang gitu. Jadi ya, terus ya sharing kan gitu. Jadi resiko-resiko ya waktu itu kan karena saya dalam kondisi yang baik, nggak ada masalah kan, tapi saya pikir ya nggak ada salahnya juga saya ikut karena memang ada kemampuan untuk ikut asuransi itu kan gitu. Nah ternyata memang ada manfaatnya gitu. Jadi waktu saya terjadi pemasangan itu kan ada 3 pemasangan ring itu kan gitu. Itu sudah dikategorikan penyakit kritis gitu. Jadi keluar jadi juga ya asuransi sakit kritisnya ya Pak Astan. Itu juga saya nggak ada terlalu urus bagaimana. Saya cuma melengkapi yang dibutuhkan dari pihak Prudent waktu itu. Ya saya cuma ajukan dalam hitungan berapa minggu gitu ya. Terus habis itu ditelepon dari pihak Prudent gitu. Dia bilang, Pak Astan ini klaim Bapak untuk kritis sudah disetujui, sudah dikirim begitu. Jadi ya saya pikir mungkin memang masa insurans kita perlu pikirkan, apalagi kalau kita memang mampu ya. Memang kalau di Indonesia kan pemerintah juga berusaha untuk kasih BPJS, cuma sangat terbatas gitu. Tapi kalau dengan insurans yang bisa mensupport gitu apa yang jadi kebutuhan dari kita pasien ya
saya pikir nggak ada salahnya gitu. Kita bisa pikirkan dan ikut begitu. Seperti itu. Oke, Pak Stan. Thank you nih buat kesaksiannya. Okay. Sehat selalu ya Pak Stan ya. Ya, makasih. Makasih dok. Sampai ketemu bulan depan dokter. Ya. Thank you Pak Stan. Ya. Bapak Ibu bersyukur ya kalau Pak Stan itu udah sehat kembali, udah bisa beraktivitas normal kembali. Bersyukur juga Pak Stan ini udah punya payung keluarga Bapak Ibu, yaitu asuransi. Sebenarnya Bapak Ibu penting sekali untuk kita semua memiliki payung keluarga untuk membackup penghasilan keluarga kita. Terhadap apa? Terhadap resiko-resiko kehidupan. Seperti tadi contohnya terkena sumbatan jantung yang membuat kehilangan income Bapak Ibu. Nah, untuk detailnya saya akan share screen ya Bapak Ibu ya. Oke. Payung keluarga Bapak Ibu. Jadi kita semua penting untuk memiliki payung keluarga. Seperti Pak Stan tadi, beliau sudah memiliki payung keluarga untuk membackup penghasilan dari keluarganya dia. Seperti apa sih maksudnya payung keluarga? Setiap kita di sini pastinya ada di dalam usia produktif. Setuju ya Bapak Ibu ya? Usia produktif berarti kita menghasilkan uang, mempunyai penghasilan. Dan penghasilan ini digunakan untuk apa? Penghasilan ini digunakan untuk biaya hidup keluarga kita. Untuk biaya hidup sehari-hari, untuk biaya pendidikan, untuk cicilan rumah, untuk mungkin kita harus support orang tua, harus menyiapkan dana pensiun, dan lain sebagainya. Setuju kan ya Bapak Ibu ya? Tapi yang namanya resiko kehidupan itu nggak bisa kita hindarkan loh Bapak Ibu. Resiko kehidupan itu bisa datang kepada siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Apa sih resiko kehidupan itu? Resiko kehidupan itu adalah meninggal dunia dan sakit kritis. Pernahkah Bapak Ibu bayangkan, kalau terjadi sakit kritis atau meninggal dunia, kita sebagai pencari nafkah utama yang meninggal dunia dan sakit kritis, bagaimana dengan income yang setiap bulannya kita hasilkan untuk keluarga? Sedangkan biaya keluarga harus jalan terus loh Bapak Ibu. Pasti income seorang pencari nafkah utama akan berhenti ya, kalau terjadi resiko kehidupan terhadap dia. Lalu bagaimana dengan keluarganya, dengan anak-anaknya, dengan istrinya, bagaimana dengan kelanjutan mereka? Sakit kritis di sini bukan hanya berbicara tentang sumbatan jantung sebenarnya. Semua sakit kritis ini banyak sekali jenis-jenisnya, seperti kanker, penyakit paru kronik, koma, stroke, gagal ginjal, luka bakar, tumor jinak di otak, tindakan bedah bypass pembuluh darah jantung, transplantasi organ penting, kelumpuhan, juga ada lupus, ada angioplasti, ada hilangnya penglihatan total, dan macam-macam Bapak Ibu. Begitu banyak sakit kritis. Kalau kita berbicara sakit kritis Bapak Ibu, apakah yang terpikir oleh kita? Pasti yang terpikir oleh kita adalah tentang biaya rumah sakit. Benar ya Bapak Ibu ya? Itu benar sekali, seperti yang ada di gambar layar ini. Ya, gambar gunung es ini, bagian atasnya adalah biaya yang terlihat Bapak Ibu. Biaya yang terlihat ini adalah biaya pengobatan di rumah sakit. Biasanya nih, kita sudah memiliki BPJS, atau mungkin sudah punya asuransi kantor, atau mungkin sudah punya asuransi kesehatan pribadi. Ini sudah di-cover. Tapi Bapak Ibu, tidak hanya sekedar untuk biaya pengobatan di rumah sakit. Seseorang yang kena sakit kritis, itu ada biaya-biaya yang tak terlihat yang terjadi, biaya-biaya yang timbul yang tidak bisa kita lihat. Seperti yang di gambar gunung es ini, Bapak Ibu, yang di bagian bawahnya. Apa aja sih biaya-biaya yang tidak terlihat itu? Misalnya nih, biaya pengobatan di luar plafon. Mungkin asuransi kantor kita atau BPJS ada limitnya. Asuransi kesehatan kita yang swasta, yang kita beli pribadi juga ada limitnya. Jadi kelebihan untuk berobat itu ya mau nggak mau kita tanggung sendiri. Juga biaya pengobatan alternatif. Dan juga kalau terjadi sakit kritis, income kita hilang karena nggak bisa bekerja. Juga income pasangan kita pastinya juga hilang karena pasangan kita nggak fokus untuk melakukan pekerjaannya. Tapi akan fokus untuk mendampingi yang sakit. Juga kalau misalnya nih kita mau berobat ke luar negeri, ke luar kota, kita kan perlu akomodasi ya Bapak Ibu ya, perlu penginapan di luar kota, di luar negeri. Itu juga merupakan biaya yang tidak terlihat.
Juga untuk anak-anak sekolah, anak-anak kuliah, itu kan biayanya jalan terus Bapak Ibu. Walaupun kita sakit kritis, kita tetap harus bayar uang sekolah, bayar uang anak kuliah. Dan yang sakit kritis juga mungkin perlu juru rawat pribadi loh Bapak Ibu, perlu supir, perlu juga nutrisi ekstra untuk penyembuhannya. Dan juga biaya kebutuhan rumah tangga yang terus berjalan Bapak Ibu. Nah inilah biaya-biaya yang tidak terlihat, dan ini di-cover oleh namanya asuransi sakit kritis. Asuransi sakit kritis ini sangat berbeda dengan asuransi untuk pengobatan di rumah sakit. Kalau pengobatan di rumah sakit ya sudah cukup membayarkan apa yang terjadi di rumah sakit. Tapi kalau asuransi sakit kritis ini akan keluar berupa uang lamsam ke rekening Bapak Ibu jika terkena sakit kritis. Uang lamsam ini bisa dipergunakan untuk menggantikan penghasilan Bapak Ibu, untuk membantu membiayai biaya-biaya yang tak terlihat ini. Untuk detailnya seperti ini Bapak Ibu. Contoh nih ya, ada yang namanya Mr. X. Usianya 45 tahun. Mr. X ini ingin memiliki program sakit kritis 1 miliar. Berapa sih yang perlu dia bayar preminya? Setahun itu dia hanya perlu bayar sebesar 83 juta. Dan hanya perlu bayar premi 5 tahun loh Bapak Ibu. Nggak selamanya dan juga nggak 10 tahun, nggak 20 tahun, tapi hanya 5 tahun. Jadi kalau kita hitung-hitung, premi yang Mr. X perlu bayarkan untuk membuat program sakit kritis 1 miliar totalnya selama 5 tahun adalah 416 juta. Dan dia dijamin 1 miliar. Murah sekali kan Bapak Ibu, 416 juta yang dia keluarkan untuk mendapatkan 1 miliar. Kalau kita pikir, di manakah kita bisa menaruh uang sebesar 416 juta dan mendapatkan 1 miliar. Bahkan dijamin 1 miliar di muka sudah bisa didapatkan oleh si Mr. X. Nah, ini dia. Jadi, manfaat apa sih didapat dari proteksi sakit kritis 1 miliar? Contoh, misalnya si Mr. X tadi, baru nih setahun dia menaruh premi, Bapak Ibu. 83 juta kan ya per tahun tadi. Tiba-tiba si Mr. X terkena sumbatan jantung, serangan jantung, terkena sakit kritis. Maka 1 miliar ini langsung ditransfer ke rekening Mr. X dan stok bayar premi. Atau misalnya Mr. X ini baru setahun bayar premi, meninggal dunia. Maka 1 miliar tersebut akan ditransfer ke rekening istrinya. Atau misalnya nih, sebelum 70 tahun, Mr. X ini meninggal karena kecelakaan. Maka istrinya akan mendapat transfer dari asuransi sebesar 3 miliar. Dan yang sungguh luar biasa Bapak Ibu, kalaupun Mr. X ini sehat walafiat sampai beliau usia 88 tahun, 1 miliar ini tetap akan ditransfer ke rekeningnya Mr. X. Luar biasa kan Bapak Ibu? Bayar dengan premi murah, tapi mendapatkan dijamin 1 miliar. 1 miliar ini adalah program anti rugi Bapak Ibu. Karena uangnya pasti akan didapat apapun itu kondisinya. Sakit kritis kah, meninggal kah, ataupun sehat. Jadi kita namakan ini program anti rugi. Syarat-syaratnya apa sih untuk memiliki program 1 miliar tersebut? Gampang kok Bapak Ibu, syaratnya cuma 2, sehat jasmani dan sehat keuangan. Kita semua pasti di sini mencintai keluarga kita. Pernahkah terbayang oleh Bapak Ibu, kalau resiko meninggal dunia dan sakit kritis datang terlebih dahulu sebelum kita membuat payung keluarga? Bagaimanakah dengan keluarga kita? Pasti mereka akan mengalami penurunan standar hidup. Bapak Ibu juga perlu pertimbangkan besarnya payung keluarga yang Bapak Ibu sudah miliki atau Bapak Ibu mau buat untuk keluarga Bapak Ibu. Contoh Bapak Ibu, coba Bapak Ibu bayangkan kalau hanya ada 1 payung kecil tapi dipakai untuk 4 orang, apakah bisa? Percuma bukan Bapak Ibu? Kalau orangnya ada 4, maka diperlukan payung yang lebih besar supaya bisa cukup untuk berempat. Apalagi di kondisi pandemi COVID-19 seperti sekarang ini. Penting sekali kita untuk memiliki payung keluarga yang sangat memadai. Dari penjelasan ini, saya yakin sekali pasti Bapak Ibu setuju dan mengetahui bahwa baik sekali untuk mempersiapkan payung keluarga untuk keluarga kita semua. Namun ada satu langkah terakhir yang harus kita lakukan. Ini tidak kalah pentingnya Bapak Ibu. Tidak cukup hanya sekedar tahu bahwa ini adalah baik, yaitu segeralah mewujudkan payung keluarga Bapak Ibu. Silakan hubungi yang mengundang Bapak Ibu semua ke acara Health Talk ini untuk mendiskusikan
tentang berapa sih payung keluarga yang Bapak Ibu butuhkan. Terima kasih Bapak Ibu. Oke, dengan berakhirnya presentasi saya, maka presentasi acara Health Talk webinar ini sudah selesai. Dan mengenai hadiah yang tadi saya singgung di awal, nah ini dia Bapak Ibu. Jadi Betsaida sudah menyiapkan souvenir-souvenir yang cantik buat Bapak Ibu semua. Untuk mendapatkan souvenir-souvenir ini, caranya adalah dengan mengisi angket setelah acara webinar ini. Nanti akan ada scan barcode, nanti bisa mungkin kalau yang udah bisa barcode-nya di-scan di handphone Bapak Ibu, nanti diisi di handphone itu dan disubmit. Tapi kalau yang tidak ada, mungkin bisa menunggu email dari kami ke email Bapak Ibu, diisi angketnya dan dikembalikan lagi. Nanti kita akan menghubungi Bapak Ibu yang beruntung mendapatkan souvenir-souvenir dari Betsaida dan kami akan kirim ke tempat Bapak Ibu. Sekian, terima kasih. Sampai ketemu lagi di acara Health Talk webinar selanjutnya. Selamat siang.